kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu belum setara. Siapa dilahirkan di mana menentukan dapat pendidikan apa. Dan harapan saya paling besar adalah kesetaraan itu ada. Gampang teman-teman. SD, saya lihat contohnya, 98% angka partisipasi. SMP 82%, SMA 64%. Itu bentuknya seperti piramid. Seharusnya bentuknya seperti garis lurus. Kalau SD 98%, SMP 98%, SMA 98%, maka semua punya kesetaraan kesempatan. Hari ini itu belum. Karena itu ini adalah PR terbesar yang harus segera dikerjakan. Supaya apa? Setiap anak lahir di keluarga manapun, orang tuanya memiliki keyakinan bahwa anak saya akan bisa dapat pendidikan minimal sampai kelas 12. Dengan begitu, walau orang tuanya miskin, dia lihat anaknya, dia bisa menyaksikan, insya Allah anak saya punya masa depan yang lebih baik karena ada kesempatan pendidikan. Tapi kalau itu tidak ada, orang tua akan dalam situasi, mungkinkah anak saya punya masa depan yang lebih baik? Ini harus digariskan. Teman-teman sudah membantu mereka yang 64%, supaya 64% sudah SMA itu bisa meneruskan. Nah, tantangan kita ini yang 36% ini, itu kemana? Hilang. Selama 36% itu tidak dapat kesempatan pendidikan SMA, sampai kapanpun kita akan menemukan unsur di masyarakat yang terlewatkan, terkalahkan, tersingkirkan, bukan karena tidak mampu, tapi karena Indonesia belum menyiapkan bangku sekolah yang cukup untuk mereka. Ini PR kita. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, kenalan dulu Bapak. Teman-teman ini nanti akan menjadi pemimpin, tapi tidak melahirkan tadi kelemahan berikutnya. Nah ini saya ingin sampaikan bahwa saya beruntung karena orang tua dengan bekal pendidikannya bisa mendidik dengan baik. Saya produknya. Tapi saya terus tegaskan bahwa menjadi orang tua yang baik itu berbeda dengan menjadi orang tua berpendidikan tinggi. Banyak orang tua yang memiliki gelar sarjana belum tentu bisa lebih baik mendidik dibandingkan orang tua yang tidak bergelar sarjana. Nah, tantangannya adalah ketika sudah mendapatkan pendidikan tinggi, memiliki profesi, harus bisa menyeimbangkan fokus perhatian di dalam pengembangan profesinya dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak. Itulah sebabnya kalau dulu ibu saya pernah bilang, kenapa inginnya menjadi guru saja, jadi dosen waktu itu, karena kalau jadi dosen kesempatan untuk mendidik anak tetap terjaga. Kalau bekerja waktu itu beliau sampaikan, jangan sampai saya kerja di tengah jalan harus memutuskan keluarga atau bekerja. Saya ingin ambil profesi yang sambil saya bekerja, saya tetap bisa konsentrasi untuk mendidik anak. Karena itu pilihan yang diambil adalah menjadi dosen. Dan itulah kemudian yang saya rasakan sebagai dampak. Jadi buat teman-teman semua di sini, pikirkan juga ke depan. Ketika nanti sudah selesai kuliah, saya usul pada semua untuk membayangkan perannya, jangan hanya peran di masyarakat, tapi juga peran di dalam mendidik generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya seperti dibilang tadi, salah satu tantangannya adalah bisa terdidik baik sebagaimana orang tuanya terdidik. Tentang berdampak, Maksudnya terima kasih pertanyaannya. Teman-teman semua perlu bayangkan, seolah Anda berumur panjang. Kalau takar usia produktif saja, kira-kira Anda usia produktif sampai 70 saja misalnya. Jadi kalau sekarang Anda usianya 17, 18, berarti Anda masih punya waktu sekitar 53 tahun lagi ke depan. Jadi bicara berdampak, jangan hanya bicara sekarang. Karena kalau tidak pakai time frame, maka Anda cenderung untuk mau mengerjakan semuanya hari ini. Sebagian yang dikerjakan hari ini adalah menambah bekal. Karena perjalanan ini panjang. Jadi ketika Anda sedang menambah bekal ini, Anda pastikan nih, saya 70 tahun kira-kira. Lalu apa 53 tahun ke depan ini?
Nomor 3 tahun Anda 4 tahun kuliah. Setelah 4 tahun apa? Setelah itu fasenya apa? Fasenya apa? Jadi bicara dampak jangan hanya membayangkan saya sekarang sedang kuliah di FKG, saya hari ini juga harus berdampak. Belum tentu. Belum tentu. Justru Anda takar rencana itu, dan ini tidak bisa ditentukan sama untuk setiap orang. Karena itu saya mengusulkan kepada teman-teman semua di sini, tolong bikin CV. Bikin CV. Sudah pernah bikin CV? Pernah? Dapat riwayat hidup? Riwayat hidup itu, kalau Anda tuliskan, kira-kira seperti kertas ini. Itu kertas ini, paling atas ditulis nama, betul tidak? Nama, bawahnya nama apa? Alamat. Setelah alamat selesai, satu paragraf menjelaskan tentang Anda siapa, betul ya? Lalu pendidikan, pekerjaan. Nah, saya usul, kalau boleh ini dijadikan PR untuk mereka kerjakan. Tulisnya tahunnya 2045. Seakan-akan Anda menulis CV diri Anda di tahun 2045. Pertanyaan pertama, alamat Anda di mana di sini? Oke, ini imajinasi Anda. 20 tahun lagi saya di mana? Pada saat 20 tahun Anda usianya 38 tahun. Alamat di mana? Anda urutkan 4 tahun lagi apa, 10 tahun lagi apa, urutkan ke depan. Jadikan ini semacam penuntun imajinasi Anda tentang masa depan. Jadi bicara dampak, spektrumnya itu dibesarkan. Jangan dihitung hanya sekedar selama kuliah. Nah itu saya pesan tadi, selama kuliah bekali itu. Lalu yang kedua, kalau boleh PR, di tahun pertama kuliah Anda bikin paspor. Bikin paspor. Pakainya kapan? Bismillah, suatu saat nanti ada kesempatan. Nah saya usul, Anda mulai nabung. Keluarlah dari Indonesia untuk waktu yang singkat, tetangga kita sejenak. Dan saya jamin teman-teman, kalau Anda nabung pasti bisa. Kesempatannya banyak. Datang aja ke negara tetangga kita. Untuk apa? Untuk Anda punya bayangan bahwa saya warga kampung A, saya warga Indonesia, dan saya warga global. Kesadaran warga global itu ditandai dengan Anda punya paspor, apalagi sudah ada capnya nanti. Jadi teman-teman, berdampak, skopnya digedein. Bukan hanya berdampak di skop domestik, tapi Anda mulai bayangkan berdampak di skop inter. Nanti Anda lakukan itu. Itu ya, paling utama. Lalu yang kedua tadi? Yang lebih snack. Jadi anak yang Oke. Soal distraksi. Kalau tidak ada satu rumus yang bisa dipakai semua tempat. Tapi kalau yang biasa kami kerjakan adalah bikin kesepakatan dengan anak di rumah. Screen time-nya berapa lama? Dan hari ini hampir semua HP smartphone punya mekanisme untuk mengukur, melakukan tracking atas screen time-nya, yang dilihat apa saja, yang dikerjakan apa saja. Sepakati dari awal, lalu lakukan monitoring secara rutin. Dengan begitu, ini dikerjakan sebagai sesuatu yang terbuka. Dan teman-teman sekalian, ajari juga anak-anak kita bukan hanya sebagai penyerap informasi, tapi sebagai pembuat. Kita biasa menyebutnya sebagai konten kreator. Orang yang berpartisipasi di dalam percakapan media sosial. Dan itu artinya bukan hanya menyerap, tapi juga berbagi, tapi juga mengekspresikan. Jadi itu tipsnya yang biasa kami kerjakan. Sepakati screen time, lakukan monitoring, dan sering-seringlah kalau pengalaman kami bertanya pada anak-anak, karena mereka sering tahu perkembangan teknologi lebih cepat daripada orang tuanya. Dan cara itu menjadi mekanisme yang smooth untuk bisa selalu berdialog tentang kemajuan teknologi. Lalu soal yang kejepit tadi, generasi kejepit itu bukan paling cerdas, bukan paling berprestasi, tapi juga bukan yang terlalu susah. Iya. Jadi ini saya cerita pengalaman sedikit ya soal ini. Kebetulan saya waktu itu mengelola kampus di Paramadina, dan saya sebenarnya berharap sekali, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi cara yang bisa dipakai di banyak tempat. Di kampus Paramadina kita punya program fellowship untuk membiayai anak-anak berprestasi seperti Anda ini, berprestasi. Lalu kami ini punya tetangga di kampus kita ini.
Tetangganya apa? Namanya kampus di Jakarta. Mampang, kawasan belakang kampus kami itu kampung padat. Kampung padat. Betapa ironisnya kampusnya di situ, tapi warga tetangga itu nggak bisa sekolah. Kenapa? Harga SPP-nya mahal. Kalau mau pakai beasiswa harus berprestasi, mereka tidak berprestasi. Mau langsung kuliah sendiri nggak mampu. Lalu kampus kami melakukan satu terobosan, yaitu begini. Dalam setiap program studi dihitung berapa bangku yang tersedia dan berapa bangku yang terpakai. Kalau satu angkatan tersedia 100 kursi dan terpakai 80, maka 20 kursi itu kosong. Lalu apa yang terjadi? 20 kursi itu dibolehkan untuk tetangga berkuliah secara gratis tanpa harus menunjukkan prestasi yang tinggi selama mereka lulus syarat minimal dan bare minimal. Dan apa yang terjadi? Kemudian tetangga-tetangga kampus bisa sekolah walaupun nilainya sangat biasa-biasa saja. Kampus tidak mengeluarkan biaya. Kenapa mengeluarkan biaya? Karena unit cost pendidikan itu bukan per orang, unit cost pendidikan itu per kelas. Seperti unit cost penerbangan. Unit cost penerbangan itu bukan per penumpang, tapi per kali per flight. Kalau pesawat itu. Jadi kalau satu pesawat kapasitasnya 100, diisi 80 sama diisi 30, unit cost-nya biayanya tetap, bukan unit cost-nya, cost-nya tetap sama. Nah, kursi kosong itulah yang diisi. Dengan cara seperti itu, anak-anak dari keluarga biasa saja, bukan berprestasi, tapi juga bukan miskin sekali, selama mereka lolos seleksi dasar yang sangat minim, mereka bisa bersekolah. Nah, kita sebenarnya berharap negara melakukan itu. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada kesempatan ya negara mengerjakan itu, sehingga yang di tengah bisa dapat kesempatan, bukan hanya yang paling atas dan paling bawah. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris. Seandainya bisa lagi, saya kepengen dapat kesempatan untuk bisa berkuliah sambil punya waktu untuk berjejaring. Selama liburan saya akan keluar di kampus dan saya sangat berharap sekali bisa datang ke Jakarta. Karena buat teman-teman semua, kalau liburan datang ke Jakarta, ikutlah jejaring di sini. Karena hari ini Jakarta adalah kota dengan jaringan yang terluas di Indonesia. Manfaatkan kesempatan itu. Jadi mungkin saya akan selain kuliah, saya akan lebih banyak pergi juga membangun jejaring. Terus memanfaatkan teknologi. Saya akan belajar AI sebaik-baiknya hari ini. Mudah-mudahan akan terus bisa mengikuti perkembangan ke depannya. Itu aja. Oke, mudah-mudahan buat Pak Anies